Selama 10 tahun menikah, istri pertama kali memasuki kamar suaminya, terkejut menemukan semua hadiah yang dia berikan kepada suaminya, tidak ada satupun yang pernah dibuka. Wanita itu seketika menyadari, suaminya tidak pernah mencintainya. Dari awal hingga akhir, dia hanya mencintai satu orang, cinta pertama yang tak terlupakan. Wanita itu segera memutuskan untuk mengakhiri pernikahan yang tinggal nama ini. Jadi dia membawa perjanjian perceraian kepada suaminya untuk ditandatangani. Tetapi saat itu suaminya sepenuhnya asyik mengobrol dengan cinta pertamanya, hingga tidak melihatnya sedikitpun dan langsung menandatangani namanya. Melihat itu wanita itu benar-benar putus asa. Dia memberitahu suaminya bahwa setelah 1 bulan masa tenang, dia akan pergi. Tetapi suaminya sepenuh hati memikirkan untuk menjemput cinta pertamanya yang baru kembali ke negara. Sama sekali tidak mengerti maksud istrinya, bahkan mengira bahwa yang baru saja ditandatangani adalah kontrak untuk menyumbangkan barang ke panti asuhan. Namun tanpa disadari, sebulan kemudian istrinya benar-benar akan meninggalkannya. Kemudian wanita itu mengumpulkan semua hadiah yang dia berikan kepada suaminya selama bertahun-tahun dan menjualnya sebagai barang rongsokan. Kebetulan pemandangan ini terlihat oleh adik perempuan suaminya dan cinta pertamanya. Adik ipar langsung marah-marah kepada wanita itu karena menjual barang rongsokan. Betapa memalukan bagi keluarga mereka. Lalu mengatakan bahwa cinta pertama kakaknya baru saja kembali ke tanah air dan harus tinggal di rumah mereka untuk sementara. Wanita itu tidak hanya tidak marah, tetapi juga dengan murah hati memberikan kamar utamanya kepada cinta pertama. Si bibi justru melihatnya sebagai sasaran empuk dan semakin keterlaluan memerintahkan wanita itu untuk memasak untuk mereka. Ansin. Hanya sedikit luka seperti ini, tidak akan menghilangkan nyawa, Kak. Kak Ansin lapar, itu sangat penting. Kamu lupa dia punya penyakit lambung. Segera suruh Su Huanyan untuk memasak untuk Kak Ansin. Tidak ada apa-apa. Mungkin dia mengalami hipoglikemia. Kak Ansin sudah hipoglikemia. Su Huanyan, pergi masak untuk Ansin. Saya bilang saya tidak bisa. Saya bilang suruh kamu masak untuk Ansin. Jangan paksa saya marah. Betul, akulah kerabatmu yang seharusnya benar. Biarkan saya memasak untuk seorang paman kecil. Dia bahkan harus memukulku. Sudahlah, Kak Chongrong, kita juga tidak perlu merepotkan Nona Su. Dia pasti tidak nyaman. Bagaimana kalau kita makan hotpot hari ini? Saya ingat saat SMA, saya sering datang ke rumahmu untuk makan hotpot. Rasa masakan Ibu Wang, saya selalu merindukannya saat di luar negeri. Ibu Wang, ayo kita bersiap-siap. Ya Tuan. Sebaiknya tenang, jangan terburu-buru. Apa kamu melihatnya? Kakakku sama sekali tidak menyukaimu. Cepat pergi jika kamu tahu diri. Jangan mengikuti bibi, kamu akan segera mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa maksudmu? Maaf. Nona Su barusan mengambil keputusan tanpa persetujuanmu. Jangan marah, ya. Lagi pula, kenangan saya dengan kakak Chongrong. Kamu juga tidak terlibat. Jangan khawatir, saya tidak akan marah. Tuan Pei, karena kamu sama sekali tidak memperhatikan perasaan halus di antara kita. Maka